Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Aryani Kusuma. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka topik pembicaraan pada kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. 1 ada Sinta Febrianti dengan NIM akhir 04, 2 ada Intan Damaywati dengan NIM akhir 19, 3 ada Dea Siska Ramawati dengan NIM akhir 21, dan 4 ada Vanessa Aryani Kusuma dengan NIM akhir 28. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan praktikum 1, pemrograman MATLAB. Nama program Statement 4, bahasa pemrograman MATLAB. Nah, di sini contoh programnya, skrip programnya. A sama dengan input, masukkan jumlah bintang, X sama dengan A, for B sama dengan 1 sampai A, for C sama dengan 1 sampai A, print F, terus kita add, for D sama dengan 1 sampai B, F print F, bintang, N, for E sama dengan 1 sampai B min 1, F print F, N, F print F lagi, terus A sama dengan A min 1, N. Terus yang kedua, for B sama dengan 2 sampai X, for C sama dengan 2 sampai B plus 1, F print F. Terus ini D, terus E. Kita akhiri. Nah, autoprogramnya seperti ini. Jika kita masukkan jumlah bintang 5. Algoritma 1, mulai. Maaf, ini tidak tertulis. Terus yang kedua ini deklarasikan dulu variabelnya, tadi ada N, X, dan Y. Terus masukkan angka, mulai perulangan. Nah, terdapat 2. Jika X lebih kecil atau sama dengan N, lanjut ke langkah 5. Jika tidak, keluar dari perulangan. Jika benar, cetak X. Tambahkan Y dengan 1. Jika ini salah, masuk ke kasus kedua. Jika Y lebih kecil atau sama dengan N, kembali ke langkah 4. Jika tidak, keluar dari perulangan, selesai. Terus kita masuk ke flowchartnya. Ini main. Terus kita deklarasikan N, X, Y. Terus kita input angka di sini. Jika X kurang dari sama dengan N, jika benar Y kurang dari dengan X, output. Selesai. Sudah ke flowchart. Ini tadi flowchart sudah saya copy. Nah, penjelasan program. Pada program di atas, pengguna atau user pertama masukkan bilangan untuk tinggi segitiga yang akan dibuat. Kemudian program akan berulang 2 kali. Yang pertama untuk nilai X kurang dari sama dengan jumlah baris yang diinputkan. Kemudian nilai X akan ditambah 1. Selama kondisi pada X benar, maka program akan menjalankan perulangan kedua untuk nilai Y kurang dari sama dengan nilai X. Kemudian nilai Y akan ditambah 1. Selama kondisi benar, program akan menampilkan X dan berganti baris, dan akan berhenti jika program berkondisi salah. Kesimpulan dari program di atas bisa disimpulkan bahwa untuk membuat segitiga bisa menggunakan konsep perulangan. Seperti yang saya ketahui, program di atas menggunakan perulangan atau looping yang telah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan berakhir. Perulangan while atau looping while. Seperti yang kita ketahui, perulangan while ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau tidak sama dengan 0, dan akan berhenti bila kondisi bernilai salah atau sama dengan 0. Kita langsung saja ke algoritmanya. Nama adalah mulai, kemudian input A. A adalah jumlah bintang. Write X sama dengan A, B sama dengan 1. Lalu looping while yang pertama, ketika B kurang dari sama dengan A, C sama dengan 1.
Lalu looping while yang kedua, ketika C kurang dari sama dengan X, maka akan memunculkan hasil dengan menggunakan fprintf tanda bintang sesuai dengan jumlah bintang yang telah diinputkan. C sama dengan C plus 1, lalu N untuk mengakhiri while yang kedua. Lalu write fprintf agar bintang yang telah ditampilkan tidak berada di baris yang sama. Dan X sama dengan X min 1, B sama dengan B plus 1, N untuk mengakhiri looping while yang pertama. Kemudian selesai. Langsung saja kita beralih ke program MATLAB-nya. Nah, di sini sudah saya ketikkan VLC untuk menghapus comment window. Kemudian A input, masukkan jumlah bintang. Kemudian X sama dengan A, B sama dengan 1. B sama dengan 1 merupakan variabel awal untuk menghitung barisnya. Kemudian looping while ketika B kurang dari sama dengan A, C sama dengan 1. Itu merupakan variabel awal untuk mencetak mencetak bintang pada setiap barisnya. Kemudian while atau ketika C kurang dari sama dengan X, maka fprintf tanda bintang C sama dengan C plus 1, lalu N untuk mengakhiri while yang pertama. Kemudian fprintf N untuk memindahkan barisnya ke baris berikutnya agar bintang yang telah ditampilkan tidak berada di baris yang sama. Kemudian X sama dengan X min 1, B sama dengan B plus 1, lalu N untuk mengakhiri looping while yang pertama. Nah, kita coba jalankan pemrograman MATLAB yang sudah dibuat. Masukkan jumlah bintang 9, maka akan terbentuk segitiga siku-siku dengan menggunakan simbol bintang. Baris yang pertama, jumlah bintang yang ditampilkan adalah 9. Lalu baris kedua jumlah yang ditampilkan adalah 8. Nah, terdapat 9 baris dan 9 bintang. Di sini jumlah baris itu tergantung dengan nilai B dan jumlah. Ketika B kurang dari sama dengan A, ini menggunakan rumus ini. Lalu untuk mengurangi jumlah bintang yang akan ditampilkan, yang menggunakan perulangan yang kedua, menggunakan rumus yang ini. Kemudian sekarang kita lanjut ke flowchart. Caranya adalah pertama mulai, lalu kedua deklarasikan string A, B, C, X, dan tanda bintang. Lalu kita inputkan A, proses B sama dengan 1, X sama dengan A. Dengan looping while, jika B kurang dari sama dengan A benar, maka C sama dengan 1. Ketika C kurang dari sama dengan X benar, maka akan dikeluarkan bintang sesuai dengan
jumlah A yang diinputkan. Dan C sama dengan C plus 1. Ketika C kurang dari sama dengan X salah, maka X sama dengan X min 1. B sama dengan B plus 1. Program ini akan terus berulang. Jika kondisinya bernilai benar atau tidak sama dengan 0. Dan program ini akan berhenti atau salah ketika nilainya sama dengan 0. Lalu kita berakhir. Kemudian kita beralih ke penjelasannya. Pertama, pada program di atas, pengguna atau user memasukkan jumlah bintang untuk menentukan tinggi segitiga yang akan dibuat. Kemudian program akan berulang 2 kali. Yang pertama untuk nilai B kurang dari sama dengan jumlah bintang yang diinputkan. Kemudian nilai X itu akan dikurangi 1. Selama kondisi pada X benar, maka program akan menjalankan perulangan kedua untuk nilai C kurang dari sama dengan nilai X. Kemudian nilai C akan ditambah 1. Selama kondisi benar, program akan menampilkan bintang dan berganti baris dan akan berhenti jika program berkondisi salah. Kesimpulannya, dari program di atas bisa disimpulkan bahwa untuk membuat segitiga bisa menggunakan konsep perulangan while. Seperti yang kita ketahui atau kami ketahui, program di atas menggunakan perulangan atau looping yang telah diketahui batas awalnya, namun belum diketahui batas akhirnya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi atau dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, maka saya akan menjelaskan untuk praktikum minggu kedua 1.3 yang nomor 1. Di sini kan soalnya buatlah algoritma dan program untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan 2 buah matriks yang berorder sama. Kelompok kami telah membuat programnya di MATLAB seperti ini. Jadi ini kita buat dulu untuk banyak baris dan banyak kolom, dibuat dulu programnya. R untuk baris dan C untuk kolom. Terus di sini sintak untuk matriks A. Masukkan elemen pada matriks A. Kita pakai for untuk I dari 1 sampai R dan C 1 sampai C. Nanti akan mendisplay A, IJ. Begitu pula untuk matriks B, sama seperti matriks A tadi. Lalu programnya untuk menghitung matriks A ditambah matriks B dan matriks A dikurangi matriks B. Nanti outputnya akan menghasilkan penjumlahan dari matriks A dan pengurangan dari matriks B. Jika di run akan seperti ini. Masukkan banyak baris. Misalnya di sini barisnya banyaknya 2. Terus banyak kolomnya juga 2. Masukkan elemen-elemen pada matriks A. Jadi ini elemen pada matriks A, baris pertama, kolom pertama, gitu kan. Misalnya
kita input 1, terus matriks A baris pertama kolom kedua input 1, ini baris kedua kolom pertama 1, baris kedua kolom kedua 1 juga. Terus yang B, kita misal input 2. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi penjumlahan antara matriks A dan matriks B hasilnya akan jadi matriks 3, 3, 3, 3. Dan pengurangannya matriks A tadi kan 1, 1, 1, matriks B 2, 2, 2, jadinya negatif 1, negatif 1, negatif 1, begitu. Terus untuk flowchart-nya kami buat seperti demikian. Jadi kita bikin kita di sini buat untuk matriks A, matriks B. Dan nanti akan muncul matriks C, yang mana matriks C itu hasil dari penjumlahan matriks A dan B itu. Di sini kita bikin flowchart-nya satu aja buat proses penjumlahan. Untuk proses pengurangan nanti bisa diganti bagian akhir aja sebenarnya. Jadi di sini kita bikin flowchart untuk penjumlahan. Kita pakai for di sini untuk matriks A, terus yang ini untuk matriks B, dan yang ini untuk matriks C. Matriks C tadi kan hasil dari penjumlahan A dan B. Jika kita run akan jadi seperti ini. Nah, ini matriks A 0, 0. Jadi dia kayak baris 1 kolom 1 gitu. Tapi di sini kita pakainya 0. Kami pakainya 0 gitu kan. Misalnya matriks A 0, 0, 1. Udah. Matriks A 0, 1. 1 juga. Terus yang ini untuk matriks B. Matriks B 2, 2. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kan untuk penjumlahan doang kan. Baris ke 0 ini sama aja kayak baris pertama gitu. Baris pertama kan 3 sama 3. Sama kayak yang di MATLAB. 3 sama 3. Baris ke 1. Dia juga 3, 3. Sama kayak di MATLAB. Untuk pengurangan sebenarnya sama saja kayak ini. Cuma nanti di akhirnya sini diganti tanda 0. Diganti tanda kurang. Ini untuk pengerjaan kami di file. Mana ya? Nah, ini di sini. Di sini tinggal diganti pengurangan. Jadi nanti dia akan memproses pengurangan. Untuk algoritmanya, jadi kita pencet mulai, masukkan banyak baris, kolom, terus masukkan elemen matriks A, I, J dengan I 1 sampai R dan J 1 sampai C, terus matriks B, I, J dengan I sama dengan 1 sampai R dan J sama dengan 1 sampai C. Jumlahkan matriks A dan matriks B, penjumlahan A plus B. Matriks A dan matriks B, pengurangan A kurangi B. Tampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan. Selesai. Jadi di sini kami flowchart-nya tuh bikin untuk matriks yang berorder 2x2. Khusus 2x2. Kalau yang di MATLAB tadi kan kita bisa bikin dia mau order berapa aja kan sebenarnya. Mau order 3x3, 4x4, yang penting dia berorder sama. Cuman kalau di flowchart ini kami bikinnya yang 2x2. Begitu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1. Mari kita lihat permasalahan yang ada di praktikum 1. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita disuruh menggunakan instruksi pemilihan if atau else untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Yaitu soalnya mencari titik fokus dengan rumus sebagai berikut. Jika f lebih dari 0, dia cerminnya cekung. Jika f kurang dari 0, dia cerminnya cembung. Dan jika f sama dengan 0, maka cerminnya datar. Struktur pemilihan ini, jika kita lihat, dia menggunakan 3 kasus. Yang artinya, nantinya dia akan berbunyi if, else, dan and. Bagaimana metodenya kita lihat sekarang ya. Ini adalah hasil pengerjaan saya dan teman-teman saya minggu kemarin. Yang pertama, kita tuliskan dulu judulnya, yaitu display menemukan titik fokus. Lalu kita inputkan S1 dan S-nya. Lalu kita tuliskan rumusnya agar nantinya akan diproses oleh program. Lalu kita nanti keluarkan dulu F-nya. Dan di sini kita akan menggunakan if. Jika F kurang dari 0, nanti outputnya akan berbunyi, jadi cermin yang dipakai adalah cembung. Lalu jika F lebih dari 0, output yang keluar adalah cermin yang dipakai adalah cekung. Dan jika F sama dengan 0, output yang keluar adalah cermin datar. Lalu kita akhiri. Kita coba run ya. Yang pertama, kita tuliskan S1-nya, lalu S-nya, lalu keluarkan inputnya. Jadi cermin yang dipakai adalah cermin cekung. Nilai F-nya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana kalau flowchart-nya? Kita lihat ya. Yang pertama, kita deklarasikan dulu semua variabel yang ada, yaitu S1, S, dan F. Lalu kita inputkan S1 dan S. Lalu kita prosesnya juga kita tuliskan sebagai berikut. Ini variabelnya S, lalu ekspresinya S1 dikali S dibagi S1 tambah S. Nah, kita menggunakan if. Jika benar F kurang dari 0, outputnya adalah cermin cembung. Jika F lebih dari 0, outputnya adalah cermin cekung. Dan F sama dengan 0, outputnya adalah cermin datar. Lalu kita akhiri. Nah, kita jalankan ya. Masukkan variabel untuk S1. Maaf, maksudnya masukkan nilai untuk S1. Tulis aja 12. Lalu kita suruh menginputkan untuk S, yaitu 4. Nah, jadi cermin yang dipakai adalah cermin cekung. Ini outputnya keluar kan. Bagaimana dengan algoritmanya? Algoritma yang telah saya buat dan teman-teman saya buat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dahulu, lalu kita mendeklarasikan S1, S, dan F. Kita inputkan S1 dan S, lalu kita tuliskan prosesnya seperti apa. Kita keluarkan dulu F-nya, lalu kita menggunakan struktur pemilihan if, yaitu jika F kurang dari 0, kita tuliskan cermin yang dipakai adalah cembung. Begitu pula untuk F lebih dari 0, F sama dengan 0 juga. Lalu kita akhiri, ditampilkan hasilnya dan selesai. Jadi, pada program di atas, pengguna atau user pertama memasukkan nilai untuk S1 dan S, yang sebagaimana kita lakukan tadi pada di MATLAB, kita menginputkan nilai untuk S1 dan S. Kemudian nantinya kita akan mendapatkan hasil F yang nantinya dia bisa berupa cermin cembung, cermin cekung, ataupun cermin datar. Tergantung F-nya itu kurang dari 0, lebih dari 0, atau F sama dengan 0. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari praktikum 1 ini adalah, dari program di atas bisa disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan kasus di atas
dapat menggunakan konsep if. Dan konsep if yang digunakan adalah struktur pemilihan 3 kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan latihan praktikum 2. Nama program statement pemilihan kondisi, if, else, and, atau switch case. Bahasa pemrograman MATLAB. Permasalahan, gunakan instruksi pemilihan tersebut, if atau else, pada soal percepatan dengan keterangan percepatan sama dengan A, dengan rumus VT kurangi V0 dibagi T. Di sini ada 3 kasus. Bila A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Bila A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Bila A sama dengan 0, maka benda diam. Saya sudah membuat algoritmanya. Nah, ini. Pertama, mulai 2 input data. 3, deklarasikan variabel V0, VT, dan T. Dengan V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan T itu waktu. Kita masuk ke proses. A sama dengan VT kurangi V0 per T. Masuk ke instruksi pemilihan. Jika A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Jika A itu typo, jika A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Jika A sama dengan 0, maka benda diam. Lalu tampilkan hasil, selesai. Nah, di sini kita akan masuk ke MATLAB. Sebenarnya saya sudah buat skripnya. Yang pertama, seperti biasa, CLC, clear all, masukkan judul, menghitung program percepatan. Input V0, input VT atau kecepatan akhir, dan T, nilai waktu. Nah, prosesnya, outputnya itu rumus A sama dengan VT kurang V0 per T. If A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Else if A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Else if A sama dengan 0, maka benda diam. Kita jalankan program. Menghitung program percepatan, masukkan nilai kecepatan awal. Masukkan nilai kecepatan akhir 15. Masukkan nilai waktu 2. Didapat A sama dengan negatif 2,50. Karena A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Kita masuk ke flowchart. Buka logaritm. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel-variabel. Ada VT, V0, A, dan T dengan tipe data integer. Oke. Lalu kita ke input. Klik 2 kali. Input V0. Input VT. Input lagi T. Kita pilih assign. Masukkan rumus variabel, yaitu percepatan A.
Rumusnya VT dikurangi V0 kurang tutup dibagi T. Oke. Kita masuk ke kasus 1, if A kurang dari 0. Oke. Jika benar, maka output maka benda diperlambat. Oke. Jika salah, masuk ke kasus 2, yaitu A lebih dari 0. Jika benar, maka outputnya maka benda dipercepat. Oke. Jika salah, kita akan masuk ke kasus ketiga. A sama dengan 0. Oke. Outputnya maka benda diam. Nah, seperti inilah flowchart dari latihan praktikum 2. Coba kita perbesar. Seperti ini. Kembali lagi ke Word. Nah, penjelasan dari program yang telah dikerjakan. Pada program di atas, pengguna atau user pertama memasukkan nilai untuk V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan T waktu. Kemudian nantinya akan mendapatkan hasil percepatan. Untuk A terdapat syarat tertentu, yaitu jika A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Jika A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Dan jika A sama dengan 0, maka benda diam. Pada kasus ini menggunakan struktur pemilihan as if 3 kasus. Kesimpulannya, dari program di atas, bisa disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan kasus di atas dengan menggunakan konsep if, seperti yang saya ketahui, program di atas menggunakan struktur pemilihan 3 kasus. Nah, sekarang kita beralih ke latihan praktikum 3. Nah, di latihan praktikum 3 ini, kita diperintahkan untuk menggunakan instruksi pemilihan if-elsen pada soal efisiensi mesin dengan keterangan efisiensi E sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi T2 dibagi dengan T1 dikali dengan 100%. Dengan syarat, bila nilai efisiensi lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 60%, maka mesin boros. Bila nilai efisiensi
lebih dari sama dengan 60% dan kurang dari sama dengan 80%, maka mesin kita irit. Bila nilai efisiensi lebih dari sama dengan 80% dan kurang dari sama dengan 100%, maka mesin ideal. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB, kita akan menuliskannya pada MATLAB. Nah, CLC itu untuk membersihkan kolom command window. Lalu kita tuliskan di judulnya, yaitu display menentukan efisiensi mesin. Lalu kita tuliskan variabel T1, kita inputkan untuk menentukan nilai T1. Lalu variabel T2 untuk menginputkan atau menentukan nilai T2. Lalu kita masukkan rumusnya atau proses, yaitu prosesnya E sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikalikan dengan 1. Dikalikan dengan 100%, namun kita ubah menjadi desimal, yaitu hasilnya 1. Lalu kita keluarkan atau kita tampilkan nilai dari efisiensi dengan display, karena nilai efisiensi adalah num_toString E. Lalu dengan syarat tadi, yaitu menggunakan if atau jika nilai efisiensi lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 60% atau 0,6, maka kita akan tampilkan mesin boros. Jika nilai efisiensi lebih dari sama dengan 60% atau 0,6 dan kurang dari sama dengan 80% atau 0,8, maka akan kita tampilkan mesin irit. Dan jika nilai efisiensi lebih dari sama dengan 80% atau 0,8 dan kurang dari sama dengan 100% atau 1, maka kita akan tampilkan mesin ideal. Jika hasil nilai efisiensi tidak memenuhi ketiga syarat di atas, maka akan kita tampilkan error. Lalu kita akhiri program dengan N. Lalu mari kita coba jalankan apakah pemrograman ini bisa digunakan atau tidak. Pertama, kita menentukan nilai T1-nya terlebih dahulu. Ya, kita isi dengan 180. Lalu kita masukkan nilai T2, kita isi dengan 120. Lalu akan keluar nilai efisiensinya adalah 0,6667 atau jika dipersenkan adalah 67%. Sesuai syarat ini, maka mesin tersebut irit. Dan kemudian selanjutnya kita beralih ke flowchart. Di sini untuk flowchart kita menggunakan gambar berbentuk oval untuk memulai, persegi panjang dengan ini untuk kita mendeklarasikan terlebih dahulu T1, T2, dan E atau nilai efisiennya. Lalu menggunakan jajar genjang kita menginputkan T1 dan T2. Setelah itu kita gunakan persegi panjang untuk menuliskan prosesnya, yaitu E sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikalikan dengan 1. Nah, menggunakan struktur if-else, ini kita menggunakan bentuk belah ketupat. Bentuk belah ketupat untuk jika nilai efisiennya lebih dari sama dengan 0
dan kurang dari sama dengan 60%, maka output yang akan ditampilkan adalah mesin boros. Nah, jika benar untuk nilai efisiensi lebih dari sama dengan 60% dan kurang dari sama dengan 80%, maka output yang akan ditampilkan adalah mesin irit. Dan jika nilai efisiensinya 80% dan lebih dari 80% dan kurang dari 100%, maka output yang ditampilkan adalah mesin ideal. Jika ketiga syarat tersebut salah, maka output yang ditampilkan adalah error. Lalu kita menggunakan bentuk oval lagi untuk N atau mengakhiri. Kita akan coba menjalankan program flowchart-nya. Pertama kita inputkan T1. T1-nya 180. Lalu kita masukkan T2-nya 120. Maka akan ditampilkan maka mesin boros. Nah, sekarang flowchart-nya bisa dijalankan, MATLAB-nya bisa dijalankan. Sekarang kita pindah ke algoritmanya. Untuk algoritmanya, pertama adalah mulai. Kedua, deklarasikan variabel T1, T2, dan E. Kemudian, masukkan nilai T1, masukkan nilai T2, lalu proses atau rumusnya E sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi T2 dikurangi T2 dibagi T1 dikalikan 1. Lalu output E atau menampilkan hasil E. Nah, dengan cara tadi, jika E lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 60%, maka akan ditampilkan mesin boros. Jika nilai efisiensi nilai lebih dari sama dengan 60% dan kurang dari sama dengan 80%, maka akan ditampilkan mesin irit. Dan jika nilai efisiensinya lebih dari sama dengan 80% dan kurang dari sama dengan 100%, maka akan ditampilkan mesin itu ideal. Dan jika tidak memenuhi ketiga persyaratan itu, akan ditampilkan error. Lalu kita akhiri program dengan N, menampilkan hasil, dan selesai.